Ini adalah 3 cara untuk menentukan tren dalam trading forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan ngebahas tentang hal yang sangat basic, yaitu adalah cara untuk menentukan tren. Tetapi ini berbeda dengan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya gue cuma jelasin 1 cara, yang ini gue jelasin dengan 3 cara teman-teman. Jadi kalian bisa ikutin mana yang paling mudah dan mana yang paling kalian bisa terima. Oke? Tapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke teman-teman, berbicara tentang technical analysis ya, tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengenal yang namanya technical analysis lebih jauh ya, kita harus kuasai yang namanya dasarnya teman-teman. Dan technical analysis dasar itu banyak yang harus kita kuasai, salah satunya itu adalah tentang tren. Oke? Tren ini menjadi sangat penting, kenapa? Karena ini merupakan basic teman-teman, basic dan juga merupakan pondasi untuk kita trading dengan menggunakan technical analysis. Kalau misalnya kalian sering dengar di luar sana, itu adalah ada istilah teman-teman, atau ada ungkapan bahwa trend is the friend teman-teman. Jadi kita tuh harus berteman dengan yang namanya trend. So sebagai seorang trader teman-teman ya, baik itu di forex maupun di saham, biasanya itu kita mulai itu dengan trend following trading teman-teman. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya adalah kita harus trading searah dengan berjalannya tren. Nah, untuk menentukan tren itu sendiri, kita bisa menggunakan berbagai cara sebenarnya ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya trend line, oke. Dan yang kedua kita bisa menggunakan moving average, dan yang ketiga sesimpel dengan price action. Simple price action seperti apa bang? Jadi price action untuk menentukan ini kita berbicara tentang yang namanya market coding ya, atau kita menghitung yang namanya low dan high-nya, swing high dan swing low tentunya. Kita bisa dari swing high dan swing low itu kita bisa mendapatkan info tentang yang namanya tren yang sedang berlangsung teman-teman. Dan juga kenapa kalian harus menguasai ini ya, menguasai teknik ini, karena sekali lagi ini merupakan basic, dan sebelum kalian melangkah ke technical analysis selanjutnya tentang price action ya, tentu tentang momentum juga gitu ya, tentang indikator atau segala macam apapun, kalian harus menguasai ini, karena ini adalah teknik ya yang harus kalian masukkan ke dalam trading system kalian. Oke, salah satunya harus ada trend following identificator seperti ini. Kalau misalnya kalian punya sistem trading macam-macam deh ya, misalnya punya pakai Fibo, pakai chart pattern, pakai candle pattern segala macam, tetapi itu nggak works buat kalian. Mungkin kalian karena nggak ada teknik seperti trend identificator, seperti trend line ya, kemudian moving average dan lain-lain. Oleh karena itu kita mungkin momentumnya sudah benar, tetapi arah trennya salah, jadi kita masih sering loss. So kalian yang belum menguasai ini atau belum tahu ini, lebih baik belajar dari sini dulu, oke? Seperti biasa teman-teman, supaya lebih jelas dan supaya lebih interaktif dengan chart, gue akan jelasinnya di monitor. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman, dan ini gue sekarang sudah ada di MetaTrader 4 dari OctaFX ya. Dan hari ini sesuai tema yang gue bilang tadi ya, kita akan ngebahas tentang yang namanya tren teman-teman ya. Dan tren ini gue akan bagi menjadi 3 penjelasan ya. Yang pertama itu gue akan bahas tren itu dengan menggunakan trend line, oke? Jadi gini loh, sebelum gue masuk ke trend line dan lain-lainnya ya, gue akan jelasin tren itu apa gitu ya. Jadi tren itu di dalam trading teman-teman itu ada 3, oke? Yang pertama itu adalah bullish ya, atau uptrend. Yang mana uptrend dan bullish ini adalah kecenderungan harga yang bergeraknya itu ke atas teman-teman ya. Jadi dia itu arahnya itu ke atas seperti ini, oke? Dan yang kedua itu ada tren yang namanya bearish atau downtrend teman-teman ya. Kalau downtrend itu lawannya dari uptrend. Kalau uptrend itu kecenderungan harga ke atas seperti ini ya. Kalau downtrend itu kecenderungan harganya ke bawah nih seperti ini teman-teman ya. Itu namanya downtrend. Dan kemudian yang ketiga itu nama trennya adalah sideways, oke? Sideways itu adalah tren yang cenderungannya tuh nggak kemana-mana, jadi dia tuh bentuknya tuh datar seperti ini teman-teman ya. Dia tuh nggak ada tendensi ke atas atau nggak ada tendensi ke bawah, oke? Nah, kenapa gue bilang kita harus menguasai tren tadi gitu ya? Karena gini loh, kalau kita sebagai trader pemula ya, atau yang sudah profesional pun, kita harus mengerti tentang tren, karena ya tren itu adalah letak yang ada, yang namanya duit itu letaknya di tren teman-teman ya. Kalau misalnya kita trading itu sideways, oke, di tren yang datar seperti ini ya, itu kita range-nya itu paling dari sini ke sini ya, itu berapa pips doang gitu loh, nggak akan terlalu wah. Tetapi kalau kita bisa nge-ride tren ini atau mengendarai yang namanya tren ini dari downtrend, kalau kita bisa entry maksimal dan optimal dari atas, dan kita juga keluarnya itu efektif sekali di paling bawah, itu range kita punya pendapatan atau profit itu juga semakin besar. Oleh karena itu gue bilang,
kenapa kita sebagai trader itu harus mengenal yang namanya tren? Karena disitulah letak yang namanya duit. Oke, so kita harus punya mindset seperti itu. Dan juga untuk kalian yang pemula khususnya, jangan coba-coba untuk trading itu counter trend. Oke, jadi fungsinya kita mengetahui yang namanya tren ini supaya kita tradingnya bisa searah sama tren gitu. Jangan ngelawan tren. Karena apa? Karena kalau kita ngelawan tren teman-teman, dan dia bisa balik fatal seperti ini, kita itu bisa keseret dan akhirnya account kita tuh bisa kena margin call. So itu yang harus diperhatikan juga. Oke, itu adalah dasar dari tren. Oke, jadi gua harap sih kalian juga bisa mengerti sama yang namanya tren. Oke. Nah, sekarang gue akan bahas tentang cara untuk menentukan tren itu seperti apa. Ada 3 cara ya. Yang pertama itu dengan menggunakan trend line. Yang kedua itu dengan menggunakan indikator moving average. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan price action, yaitu dengan coding dari swing high dan swing low. Gue akan jelasin satu-satu. Gue akan jelasin dulu dengan menggunakan trend line. Oke, trend line. Apa itu trend line? Trend line itu adalah garis yang kita gambar dengan cara menghubungkan kedua swing high atau swing low terdekat untuk menggambarkan suatu tren. Trendline ini bisa bersifat major atau jangka panjang dan juga bersifat minor atau jangka pendek. Oke, tergantung kita menggambarnya itu di swingnya itu yang major atau yang minor. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran pergerakan harga di untuk jangka panjang dan juga pergerakan harga untuk jangka pendeknya seperti apa. Oke. Nah, bagaimana Bang cara untuk menggambar trendline? Cara untuk menggambar trendline itu gampang teman-teman. Kalian tinggal menghubungkan kedua swing low itu untuk bullish ya. Jadi caranya itu ada berbeda. Kalau kita gambar bearish sama gambar bullish itu caranya berbeda. Kalau kita mau gambar trendline bullish ya, kita harus melihat patokannya dari swing low-nya. Kita lihat swing low yang paling dekat dari sini ya, yang pertama dan yang kedua ini kita cuman hubungkan dari swing low 1 ke swing low yang kedua, sudah dihubungkan aja garis trendline tersebut. Ketiga dan keempatnya kita nggak usah lihat karena itu akan otomatis sendiri ya, itu akan membentuk yang namanya trendline. Buat kalian yang belum tahu swing ya, yang saya tadi omongin swing high apa Bang, swing low apa, kalian bisa nonton video gue tentang swing. Oke, gue sudah bikin video tentang swing secara lengkap, jadi kalian bisa bikin ya, bisa nonton Oke, sini gue praktekkan sekarang. Kalian tinggal klik ya garis yang di atas ini, draw trend line ini, kalian klik ya seperti ini. Terus kemudian kalian hubungkan dari swing low yang pertama di sini ke swing low terdekat kedua di sini. Oke. Jadi tinggal gue tarik, ketika gue sudah ke sini temu, gue tinggal tarik lurus aja, gue tinggal ikutin aja seperti ini, shred. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah trend line, oke. Oke Bang, kenapa kita gambarnya pakai trend line swing low yang di sini sama swing low di sini? Kenapa nggak swing low yang di sini dan di sebelumnya gitu loh? Karena ini gue menggambarnya dari level major. Tadi kan gue bilang ya, trend line itu kita bisa gambar di level major dan level minor. Kalau kalian mau gambar di pakai swing yang sebelah sini itu boleh aja gitu. Tapi ini jadinya minor gitu loh. Jadinya ini adalah trend yang minornya, oke? Jadi itu sebenarnya sah-sah aja, cuman kalian harus ngerti yang namanya major trend dan minor trend itu seperti apa gitu. Jadi untuk menggambarkan trend line itu juga berbeda gitu teman-teman ya. Nah, terus fungsinya trend line ini kalau udah digambar apa Bang? Oke. Fungsinya adalah dia itu sebagai support dan resistance. Oke, kalian kalau misalnya belum tahu apa itu support dan resistance, tonton video gue juga tentang support resistance, gue juga sudah jelasin secara rinci, oke. Jadi ini fungsinya sebagai support atau resistance. Kalau misalnya dari bullish ya tentunya ini menjadi namanya support teman-teman ya. Jadi esensinya adalah ketika dia ini masih bertahan di atas level trendline-nya ini, maka pergerakan harganya akan selalu naik, akan cenderung atau bertendensi untuk naik terus teman-teman, oke. Kalau misalnya dia break seperti ini ya, yang ada di sini dia break ke bawah dan dia bergerak terus bertahan di bawah, itu berarti tren bullish ini sudah selesai dan dia sudah mau berganti tren. Oleh karena itu buat kalian yang masih nanya, Bang gimana sih cara taunya tren itu sudah berakhir? Ya ini cara simpelnya ini salah satunya dengan pakai yang namanya trend line ini. Kalau dia sudah bisa break trend line-nya, kemungkinan besar dia trennya itu akan reverse teman-teman. Walaupun nggak langsung reverse gitu ya, dia bisa jadi dia sideways dulu baru ke bawah atau dia mau langsung reverse. Pilihannya cuma dua itu. Tetapi yang jelas ketika suatu trendline itu sudah di break ya, itu maka kekuatan atau tren yang berlangsung itu sudah selesai. Oke. Seperti itu cara untuk menggambar trendline, untuk mengidentifikasikan tren dengan menggunakan trendline. Nah, kalau kalian sudah menggambar trendline seperti ini, kalian lihat arahnya kemana. Kalau arahnya tendensi ke atas seperti ini dan sudut kemiringannya itu 45 derajat. 45 derajat itu dihitung dari mana Bang? Kalian garis ini terus kalian lihat garis trendline-nya, terus kalian seperti di SD atau di SMP gitu kalian gambarin garis 180 derajat seperti ini. Nah, nanti sudut ininya nih teman-teman ya, sudut di sebelah sininya ini kalian lihat. Kalau misalnya dia lebih dari lebih atau sama dengan 45 derajat, maka itu bisa kita bilang bahwa tren itu
strong atau kuat. Kalau tren itu kuat berarti dia bertahannya di atas ini kemungkinannya besar gitu ya. Jadi dia akan terus naik teman-teman ya. Jadi itu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia trennya nanti nggak 45 derajat, misalnya seperti ini ya, dia landai gitu teman ya. Mungkin kurang dari 45 derajat atau kurang dari 30 derajat, itu kita bisa bilang trennya itu weak atau lemah teman-teman ya. Jadi dia itu gampang untuk berbalik arah seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, yang kalian harus tahu tentang trendline seperti ini ya. Selain dia gunanya untuk menjadi support resistance itu ya, dia juga bisa kalian bentuk yang namanya channel. Jadi kita bisa tahu range harga dia ketika dia bergerak bullish itu seperti apa. Caranya channel gimana? Kalian tinggal pencet kontrol, kalian tahan kontrol, terus kalian drag aja nih garis yang udah kalian bikin, kalian drag ke atas, nanti dia akan muncul seperti ini. Akan muncul garis yang sama. Nanti kalian taruh di swing high-nya aja, shred seperti ini. Dengan seperti ini otomatis kalian sudah mendapatkan yang namanya channelnya dia. Oke, esensinya apa bikin channel seperti ini? Jadi kita tahu kalau dia mau ke atas tuh dia bakal bergeraknya sampai mana. Contohnya dia bergerak ke atas. Oke, begitu dia kena channel atasnya, kita bisa berasumsi bahwa dia akan reject dan dia akan kembali. Jarang ada harga yang mengalami percepatan di channel. Maksudnya mengalami percepatan itu adalah ketika dia sudah ada channel seperti ini, tiba-tiba dia nerobos ke atas terus bikin channel baru. Itu jarang banget teman-teman, oke? Kemungkinan besar dia akan selalu ngikutin channelnya itu. Oke, jadi ini sangat penting sekali. So, fungsinya trendline itu sangat penting. Tadi selain jadi penunjuk arah tren, kedua dia bisa jadi support juga untuk bullish dan juga resistan untuk bearishnya, bearish trendline. Dan yang ketiga bisa untuk bikin yang namanya channel. Oke. Nah, ini gue contohin sepintas yang bearish teman-teman ya. Kalau yang bullish tadi kan kita gambarnya itu swing low-nya, tetapi kalau yang bearish kita gambarnya swing high-nya, yaitu dari sini ke sini. Oke. Ini adalah trendline dia yang pertama, oke, seperti ini. Bang, ini kenapa dilewatin bang? Ini yang swing kedua, kenapa nggak dari atas gitu? Karena ini fake out teman-teman ya. Ketika kita sudah tahu area supply and demand, dan di sini kita bisa dibilang yang kita garis itu bukan fake outnya, tetapi adalah quasimodo-nya atau daerah yang benar-benar the real resistance-nya teman-teman itu di mana ya. Jadi kalian harus bisa bedakan yang namanya fake out dan yang mana area yang beneran seperti itu. Dan juga trendline itu bisa di-adjust teman-teman. Jadi kalian bisa adjust seperti ini ke bawah ya. Jadi kalau misalnya dia kayak gini teman-teman ya, kalau misalnya dia terlalu landai seperti ini kan ini banyak yang nggak kena garisnya. Kalian bisa adjust seperti ini. Oke. Nah, ini bisa di-adjust namanya. Nah, ini adjust ini apa? Jadi ini namanya trennya ini mengalami percepatan. Ketika dia bergerak lambat pertama dan kemudian dia mengalami percepatan tren atau trennya itu berubah drastis ya arahnya, itu kalian bisa melakukan yang namanya adjustment teman-teman seperti ini. Oke. Nah, itu adalah cara untuk menggambarkan tren ya, menggunakan trend line. Kalian tinggal gampang ya caranya, sekali lagi tinggal menghubungkan dua yang namanya swing-swingnya seperti ini ya. Ini kalian bisa gambar tren terus-terusan ya. Terus kalian bisa melakukan adjust seperti ini juga gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah ahli menggambar tren, enak banget teman-teman. Jadi kalau kita tinggal bikin-bikin seperti ini aja ya. Kita bikin trend line seperti ini gitu ya. Nanti kalian sesudah bisa bikin trend line ini, kalian baru belajar price action dan kalian baru mencari gimana sih caranya untuk entry dengan menggunakan trendline aja gitu loh. Dengan menggunakan trendline dan juga candle pattern dan juga candle behavior tentunya seperti itu ya. Nah, itu adalah cara pertama dengan menggunakan trendline. Oke, gua harap kalian bisa mengerti. Cara kedua sekarang teman-teman ya. Cara kedua itu adalah dengan menggunakan yang namanya moving average. Oke, bantuan indikator. Buat kalian yang nggak tahu indikator itu apa, kalian juga nonton video gue sebelumnya, gue udah bahas tentang indikator. Dan indikator moving average ini, exponential moving average tentunya, itu adalah indikator yang paling sering gue gunakan. Caranya adalah kalian tinggal klik indikator list di sini, kalian klik ya, kemudian kalian pilih moving average. Kalau nggak ketemu di trend, terus moving average. Ganti periodnya ke 90 teman-teman ya, ke 90. Oke, seperti ini. Terus kalian ganti warna biru, warna ungu seperti ini. Nah, nanti kalian lihat, kalau misalnya kalian itu bisa melihat itu trend line-nya ini naik, arahnya 90-nya ini naik, berarti trennya lagi naik. Kalau yang 90-nya itu lagi datar teman-teman seperti ini, berarti trennya lagi sideways. Sebaliknya kalau trennya itu turun, itu sedang bearish atau downtrend. Oke, itu pengertiannya. Dan kalau misalnya kalian bisa ya, kalian juga buat yang simple moving average atau exponential juga nggak apa-apa, yang 200 ya teman-teman. Itu untuk apa? Untuk memastikan tren yang lebih besarnya, oke? Biasanya kalau misalnya kalian menemukan tren-tren yang seperti ini, yang 90-nya cross, terus kemudian dia cross lagi, dia berarti lagi sideways teman-teman. Atau dia
bentuknya datar seperti ini ya. Nah, ini dempet-dempet gini nih ya, rapat-rapat gini ini juga berarti lagi sideways tandanya karena dia bentuknya datar cenderungnya. Tapi kalau kalian lihat dia mengarah ke atas, menghadap ke atas keduanya, ini berarti trennya sedang bullish. Sebaliknya kalau misalnya menghadap ke bawah seperti ini berarti trennya sedang bearish. Dan ini fungsinya seperti apa? Sama seperti trend line-nya. Jadi kita bisa menggunakan moving average ini, garis moving average 90 dan 200 ini untuk menentukan yang namanya daerah dynamic support dan resistance. Jadi ketika harganya masuk ke spasi antara support dan resistance ini, itu tandanya dia akan segera untuk berbalik arah. Kalau misalnya dia masih mau melanjutkan trennya. Tapi kalau misalnya dia break ke atas gini, berarti tren yang bearish ini sudah selesai dan dia kemungkinan akan masuk ke fase sideways atau kemungkinan besar dia langsung naik. Oke, antara dua itu aja ya. Nah, itu loh teman-teman. Jadi gampang kan caranya, secara moving average ini paling gampang karena kita bisa melihat secara visual. Kalau misalnya kita lihat ini trennya lagi turun seperti ini, berarti ya kalau garisnya turun gini trennya lagi turun. Kalau kita lihat di harga sekarang nih, terkini. Oke, dia sekarang trennya masih turun nih, seperti ini kan. Ini trennya turun, tetapi Bang harganya sudah menembus. Oke, ini berarti menjadi indikasi bahwa Euro USD time frame M30 tren bearishnya sudah mau selesai dan dia akan berganti ke sideways. Oke. Oleh karena itu yang tadinya kita prinsipnya mau sell, kita bisa reverse buat mulai untuk mencari buy atau kita jangan trading dulu sampai kita menemukan arah yang jelas. Nah, itu adalah fungsi dari kita mengetahui yang namanya moving average. Jadi kita nggak main sell aja di mana gitu lah, karena kita sudah tahu nih bahwa moving average 90 dan 200 sudah ditembus ke atas. Jadi ini kemungkinan marketnya bisa reverse kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, itu adalah cara untuk yang kedua. Nah, dan yang ketiga adalah cara untuk menentukan tren dengan yang namanya coding, swing high dan swing low. Oke, di sini gua akan singkat aja karena ini gampang teman-teman ya. Kalau misalnya kalian melihat ya formasi swingnya itu, swing high dan swing low-nya itu membentuk formasi higher high, higher low, higher high, higher low. Oke, jadi gue ulangin ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Maksudnya apa Bang? Maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, di sini itu kita patokannya sebagai low, oke? Sebagai low-nya, dan di sini kemudian yang di sini kita patokannya sebagai high-nya, di sini sebagai low-nya lagi, di sini sebagai high-nya, di sini sebagai low-nya. Kalau misalnya kalian lihat low-nya di sini, high-nya di sini, dan di sini dia kan low-nya kemungkinan dia kan low di sini lebih tinggi dari sebelahnya, berarti ini bikin higher low. High di sini lebih tinggi dari high sebelahnya, berarti dia bikin higher high atau high yang lebih tinggi. Di sini low-nya juga lebih tinggi dari ini, berarti dia bikin higher low lagi. Di sini dia bikin high yang lebih tinggi, berarti higher high lagi. Jadi dia membentuk formasi higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau kalian sudah menemukan formasi seperti itu, 4 itu ya, higher high, higher low, higher high, higher low, berarti trennya sedang naik. Sebaliknya, kalau kalian menemukan formasi lower high, ya lower high ini high-nya misalnya ya. Misalnya di sini high-nya, di sini low-nya, di sini high-nya lebih rendah dari sini kan? Kita bisa bilang ini berarti lower high. Kemudian kita lihat low-nya di sini lebih rendah daripada low-nya di sini, kita bisa bikin lower low. High di sini lebih rendah daripada high di sini atau di sini, kita bisa bilang lower high juga. Di sini lower low lagi. Kalau kalian menemukan formasi seperti ini, lower low, lower high, lower low, lower high, itu berarti trennya sedang bearish. Oke. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita bisa identifikasi nih. Oh, high sebelumnya di sini. Sekarang dia sudah break, berarti otomatis dia akan membentuk higher high. Oke, higher high itu adalah cikal bakal terjadinya uptrend, karena higher high itu adalah tendensinya kan tadi higher high, higher low, higher high, higher low. Ini tendensi pertama untuk membentuk yang namanya uptrend. So kita bisa bersiap-siap ya. Kita belum bisa ambil entry dulu, tetapi kita bisa bersiap-siap. Kenapa? Karena trennya ini akan berubah nih, karena dia high sebelumnya sudah di break. Kalau dia mau bearish, ini harusnya bikin lower high dulu gitu ya, baru dia mau lanjut bearish. Tetapi ini enggak, malah harganya ke atas dia membentuk higher high. Oleh karena itu dia itu mau reverse ke bullish. Oke, tapi kita masih tunggu lagi dia bikin higher low, bikin higher high, bikin higher low, baru confirm itu adalah bullish trend. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini gampang teman-teman sebenarnya. Kalau misalnya kalian kurang mengerti, kalian bisa ulang-ulang dulu video ini sampai kalian mengerti, karena ini gampang banget. Kalian bebas pilih, terserah. Kalian mau merasa lebih gampang trend line, pakai trend line. Kalian merasa lebih gampang pakai moving average, pakailah moving average. Kalau kalian merasa lebih gampang pakai coding seperti ini, lebih simple ya, karena nggak perlu gambar-gambar, nggak perlu apa-apa, kalian pakai coding lah gitu. Jadi ini pilihan di kalian. Gue di sini cuma membantu kalian. Intinya kalian harus tahu yang namanya trend identificator ini, tools seperti ini kalian harus tahu, teknik seperti kalian tahu, dan kalian harus masukkan ke sistem. Karena kalau misalnya kalian cuma sistemnya pakai momentum doang ya, pakai divergence lah, terus pakai candle pattern, pakai chart pattern, ya kalian pasti win rate-nya jelek gitu loh, karena kalian nggak ada trend identificator tool seperti ini. Kalian nggak bisa tahu kalian sedang follow the trend atau counter the trend, seperti itu ya. Jadi inilah caranya, semoga bisa membantu buat kalian dan kalian bisa langsung praktekkan ke dalam trading kalian.
Sampai sini dulu teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang yang namanya tren. Tadi gue udah jelasin ya dari ketiga tren itu, bagaimana fungsinya dan juga cara pakainya seperti apa, gue juga sudah jelasin. So, semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini, seenggaknya kalian bisa belajar dan bisa menerapkan dalam trading kalian. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian bisa klik link tersebut untuk daftar dan kemudian melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video seperti ini, dan juga kalian bisa like video ini serta share ke teman-teman yang lain kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang di video ini, atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya, gue pasti akan baca dan gue akan usahakan untuk buatin videonya ke kalian. Oke? Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di aplikasi Discord teman-teman ya. Yang grup trading yang gue buat di aplikasi Discord, linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di grup tersebut. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.